Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Tetap produktif dan terus kejar mimpi. Kali ini aku Santi seneng banget ketemu kalian semua lagi, bisa sharing-sharing lagi. Hari ini hari Minggu, pas kebetulan aku lagi mager banget, males untuk kemana-mana. Ya udah aku putuskan untuk buat video aja. Kalau kalian biasanya weekend atau hari Minggu pada pergi kemana nih? Buat teman-teman yang di Jakarta, PRJ itu udah mulai buka teman-teman. Jadi kalau kalian lagi bosan cari alternatif weekend mau kemana, bisa ke PRJ itu. Lagi rame sih sekarang. Setelah 2 tahun nggak buka ya. Oke, di video kali ini aku mau sharing tips lagi mengenai minimalism. Gimana caranya kita itu bisa mengerem keinginan kita untuk membeli barang. Nah, barang di sini tuh sebenarnya ada dua ya teman-teman. Maksudnya ada barang untuk kategori yang mahal, luxury atau mewah. Dan ada satu lagi barang yang misal ya harganya lumayan terjangkau lah ya, kayak misal groceries atau misalnya peralatan make up atau make up itu sendiri atau skincare. Nah, yang mau aku bahas di sini itu yang pertama dulu ya teman-teman, yang kategori barang mewah nih atau luxury. Nah, barang mewah atau luxury ini yang seperti apa sih gitu ya? Biasanya yang aku define barang mewah ini yang harganya udah jutaan gitu ya teman-teman. Jadi misalnya kayak peralatan elektronik, handphone mahal, kamera SLR atau mirrorless, atau misal laptop atau dispenser lah ya. Terus misalnya kalau peralatan di rumah gitu ya, seperti ruang tamu tuh kita mau beli sofa, mau beli apa lagi, meja decoration gitu ya, atau misal peralatan dapur ya seperti oven, microwave, kompor listrik, kettle listrik yang harganya memang lumayan mahal gitu ya teman-teman. Nah, kenapa aku bedain gitu ya, karena tipsnya memang beda teman-teman, gimana cara kita menahan untuk membeli barang-barang yang mewah atau yang terjangkau tadi. Selain tipsnya juga berbeda, sebenarnya impact atau resikonya juga berbeda teman-teman. Dan kalau kita salah membeli barang yang mewah ini kan resikonya lebih besar ya, dan keuangan atau kerugian yang kita keluarkan pun kan lebih boncos gitu kan. Karena udah ngomongin uang yang jutaan, dibanding kalau kita misal salah beli lipstick satu ya udahlah 100.000 gitu ya misalnya. Salah 3 kali masih 300.000. Coba kita salah membeli misalnya oven atau microwave yang harganya 1,5 juta gitu misalnya, itu kan kerugian kita penyesalan kita lebih dalam gitu ya teman-teman. Makanya di video ini aku fokuskan untuk membahas gimana sih cara aku mengerem atau menahan keinginan aku atau pikiran aku untuk membeli barang yang mewah dulu. Nanti untuk yang groceries atau barang yang lebih terjangkau lagi, kalau kalian tertarik, aku akan bahas di video yang lain ya, biar nggak terlalu panjang. Nah, tips untuk menahan membeli barang yang luxuries tadi, yang pertama itu adalah pikirkan kembali apakah itu kebutuhan atau keinginan teman-teman. Jadi misal nih kita pengen membeli handphone yang mahal gitu ya. Nah, kita pikirkan masak-masak apakah itu tuh keinginan atau kebutuhan. Nah, biasanya di fase ini itu aku selalu gagal teman-teman. Selalu di pikiran aku itu mencari-cari alasan bahwa ini tuh kebutuhan, bukan keinginan. Kalian gitu juga nggak? Coba tulis di komen ya kalau mengalami hal yang sama. Tapi nggak apa-apa ya, namanya metode berpikir itu kan ada kurvanya ya teman-teman. Jadi kurva itu seperti gunung gitu ya, ada tahapannya dimana kita memang pertama berkeinginan, terus nanti semakin berkeinginan pengen banget di tahap paling puncaknya, terus nanti mulai melandai itu ya, mulai nggak pengen, atau sampai nanti nggak pengen sama sekali. Sebenarnya dalam hidup yang aku pahami, semua itu memang menganut kurva normal seperti itu teman-teman. Jadi kalau misal kita menghadapi sebuah peristiwa atau kejadian, misal kita dapat surprise aja lah ya, atau door prize nih, kita dapat undian di TV, kita dapat kulkas gitu kan. Nah, itu dari kita terima info senang tuh ya, terus nanti senangnya bertambah kan, terus ada fase di puncaknya semakin senang gitu ya. Tapi lama-lama setelah sekian bulan, sekian tahun, itu kan rasa senang itu udah hilang atau terhapuskan kan. Nah,
Semua hal tuh sama teman-teman. Begitu pula keinginan kita dalam membeli barang ya. Pertama kita pikirkan dulu yang tadi, apakah ini tuh kebutuhan atau keinginan ya. Misalnya handphone, kita mau beli handphone tuh kenapa sih? Apakah handphone kita rusak atau kenapa gitu. Misal kalau rusak ya it's okay, kita beli aja, memang itu di zaman yang sekarang kan kebutuhan ya. Tapi kalau misalnya di pikiran kita itu menganggap supaya kita bisa ini nih membedakan mana urusan keluarga, mana urusan kantor. Nah, itu kan sebenarnya bukan primary ya, tapi keinginan kita aja gitu. Kita mencari-cari alasan supaya kita itu tetap bisa membeli barang ini. Atau misalnya nanti kalau handphonenya satu lowbat, jadi aku bisa pakai handphone yang lain. Nah, itu kan juga sebenarnya reason yang nggak terlalu primary ya teman-teman. Jadi kalian mesti bisa bedakan ini tuh bener-bener kebutuhan atau keinginan gitu. Nah, tenang, di fase ini aku biasanya juga suka gagal. Jadi kalau misalnya di step itu kalian udah berhasil, oh ini memang keinginan nih, stop, itu is okay gitu ya. Aku appreciate, aku applause buat kalian yang bisa menahan membeli barang di step 1 ini. Nah, setelah kita masih kekeh gitu ya bahwa ini tuh merupakan kebutuhan, coba kita naik ke step yang kedua. Kita seperti naik gunung gitu ya, kita naik ke step yang kedua. Kita pikirkan lagi, jika kita membeli barang itu, ada nggak space di rumah kita. Nah, biasanya ini tuh sering banget dialami sama suamiku teman-teman. Nah, suamiku tuh suka banget membeli barang gitu yang memang butuh sih, aku pun setuju, tapi space di rumahnya nggak ada. Misalnya kayak beberapa bulan lalu suamiku tuh mau membeli meja belajar buat anak aku yang ukurannya itu 1,5 meter kali 1 meter. Itu kan lumayan makan space ya teman-teman. Tapi setelah sampai di rumah itu mau ditaruh di mananya bingung, karena rumah aku sempit dan udah terlalu banyak barang. Itu pun kenapa aku memulai hidup minimalism, karena rumah itu udah penuh barang banget. Nah, dari sampai situ baru berpikir kan, oh iya nggak ada space-nya. Nah, sebelum kejadian sama kayak suamiku tadi, lebih baik setelah kita melihat itu kebutuhan, coba cek deh, apakah di rumah itu masih ada space. Misal kita mau beli oven gitu ya, oke lah kita mau bisnis, is okay, itu hal yang udah saklek. Memang kalau udah ngomongin bisnis ya memang kebutuhannya itu aku pun setuju ya. Tapi coba dicek lagi deh, misal di rumah itu ada space nggak gitu. Kalau misal nggak ada, coba deh apa sih barang yang bisa dikeluarkan untuk menukar supaya oven itu bisa masuk ke rumah kita dulu gitu kan. Atau misal kita jual oven yang lama, atau misal ada peralatan dapur yang udah kita nggak kepake dan kita bisa jual second juga gitu sebelum kita membeli. Kan sayang juga, misal kalau yang tadi suamiku udah beli itu meja buat anak aku, meja belajar tuh belum bisa dirangkai teman-teman, karena memang space-nya nggak ada. Jadinya kan sama aja nganggur. Mending kalau misal belum bisa beli sekarang kan uangnya bisa ditabung ya, berbunga juga kan, lebih produktif gitu dibanding beli barang yang nganggur. Oke, kalau misalnya di 2 step tadi kalian belum berhasil, tenang teman-teman, kita masih punya 3 peluru tambahan. Step ketiga atau peluru ketiga gitu ya, ini biasanya udah di puncak gunungnya gitu kalau kita ngomongin kurva tadi ya teman-teman, dimana keinginan kita itu udah membuncah, kita udah pengen banget, nggak bisa ditahan, bahwa ini menurut kalian tuh bener-bener butuh dan di rumah ada space-nya gitu ya. Kalian di step ketiga ini coba deh renungkan dulu, kalian tahan dulu membelinya untuk 1 minggu minimal, atau 2 minggu, atau sebulan lebih bagus. Tahan dulu aja, kita nggak usah mendinai bahwa itu tuh bukan kebutuhan gitu ya. Oke lah, kita anggap kita menyetujui pikiran kita bahwa itu kebutuhan, tapi cukup tahan aja bahwa kita akan belinya di bulan depan misalnya. Nah, nanti coba cek lagi deh ya di 1 bulan setelahnya, apakah kalian memang benar-benar pengen nih, masih pengen beli barang itu. Kalau misalnya kalian bisa bertahan kok tanpa handphone yang mahal tadi gitu ya contohnya, sampai hari ini, dan nggak ada kendala apa-apa terkait kerjaan atau terkait ngubungin keluarga, nah it's okay kan, berarti memang itu keinginan nih. Dan misalnya di 1 bulan itu kalian juga udah nggak pengen beli barang itu lagi, it's good gitu ya, it's very good, berarti kalian cukup berhenti di step ketiga ini. Tapi kalau kalian misalnya masih
kepengenan nih ya, kepengenan banget, masih belum bisa nahan, tenang teman-teman, ini step keempatnya. Step keempatnya itu coba kalian tengok di rumah kita masing-masing gitu ya, seberapa banyak barang mewah atau luxury yang udah kita beli tapi terongok gitu saja di rumah. Misalnya kita sempat beli DVD player, toh kita nggak pernah tonton juga selama bertahun-tahun. Atau misal ya itu tadi, kita punya microwave nggak dipakai juga kok selama 6 atau 8 bulan. Atau misalnya kita punya kamera gitu ya, ujungnya kita nggak pernah kemana-mana kok, kameranya itu juga nganggur aja di rumah, harganya juga semakin turun kan biasanya kalau peralatan elektronik itu semakin lama semakin turun. Nah, dengan seperti itu, misalnya kalian udah punya 3 contoh aja barang yang kalian menyesal beli sebelumnya, nah itu udah early warning tuh teman-teman. Berarti kita itu memang kebiasaannya suka beli barang yang tidak kita butuhkan. Dengan adanya contoh nyata seperti itu, biasanya pikiran kita semakin logis nih, bahwa oh iya benar juga nih, nanti aku akan sama nih menyesalnya dengan membeli barang ini, dengan membeli barang yang sebelum-sebelumnya itu, nanti nasibnya pasti akan sama nih. Dengan seperti itu, semoga pikiran kita jadi bisa kerem ya teman-teman. Ini udah masuk ke step keempat nih, harapan aku, besar harapan aku udah bisa berhenti di step ini. Kalaupun belum ada, ini ada tips satu lagi teman-teman, yaitu step kelima nih, yang udah paling mentoknya. Kalian coba cek deh, misal bos kalian atau atasan-atasan kalian di kantor gitu ya, mereka pada punya nggak sih barang ini gitu ya. Misalnya contoh yang awal tadi kan handphone bermerek, apakah bos-bos kalian itu punya barang bermerek ini atau enggak? Misalnya bos kalian ternyata enggak, nah itu juga jadi, kalau buat aku sedikit tamparan gitu ya teman-teman. Orang bos aku aja yang seproduktif itu, yang memang misal karirnya atau pemasukannya itu jauh-jauh banget lebih tinggi dari aku aja, mereka masih hidup down to earth, masih hidup sederhana. Ngapain aku yang memang masih seperti ini gitu ya, tapi keinginannya, kepengenannya melebihi orang yang kaya gitu kan. Nah jadi itu juga akhirnya membuat pikiran aku tersadar nih, bahwa aku tuh selama ini cuman mengutamakan keinginan aku, mengutamakan gengsi aku, padahal sebetulnya aku nggak butuh barang itu. Sebetulnya dengan tidak mempunyai barang itu pun aku masih hidup juga kok, hidup tidak ada kesulitan apapun. Dan misalnya kalian lihat bos kalian juga punya kok barang-barang mewah ini, aku juga mau punya kok. Coba cek deh, bos kalian itu pakainya untuk just kemewahan aja atau memang mereka butuh. Kalau memang mereka butuh untuk ningkatin bisnis mereka atau apalah ya tujuan lainnya, kalian juga mesti cek ya. Jangan cuman kayak bos aku juga pakai, tentengannya keren gitu ya, tapi mereka tujuannya pasti ada gitu teman-teman. Biasanya orang sukses itu malah kalau membeli barang itu selalu ada tujuan produktifnya yang mungkin kita belum belum dapatkan gitu ya, atau belum terinfo gitu kan. Nah itu kalian mesti cek atau konfirmasi itu ke orangnya gitu ya, ke bos kalian, apakah tujuannya itu produktif atau konsumtif atau ada lain nih gitu ya. Misalnya bos kalian punya kamera SLR, ya iya, misal bos kalian tuh fotografer profesional, dia memang butuh kamera itu, ya wajar kan. Sedangkan kita misal cuman mau rekreasi aja kemana, kenapa sampai butuh kamera profesional itu gitu. Nah biasanya di step kelima ini pikiran aku langsung kesadar bahwa sebetulnya itu cuman keinginan belaka teman-teman, bukan kebutuhan. Jadi paling itu aja 5 tips yang bisa aku share terkait gimana sih cara kita menahan atau mengerem untuk membeli barang-barang yang relatif mahal. Nah menurut kalian gimana nih? Apakah tipsnya bisa diterapin? Coba komen di bawah ya. Oh iya teman-teman, nanti kalau misal ada topik atau konten, ide konten yang bisa aku bahas, kalian bisa komen ya, soalnya aku udah kehabisan ide nih. Dan nanti kalau misalnya subscriberku udah sampai 1000, aku mau giveaway dong barang-barang yang memang aku salah beli gitu ya dulunya. Semoga aku bisa giveawayin beberapa untuk kalian. Thank you teman-teman for watching. Dadah.